Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Seperti biasa, ini ditunjukkan untuk pemula. Kali ini saya dapat freezer rak, freezer standing ya, freezer standing 6 rak. Ini sebenarnya saya ganti kompresor ya, karena memang pada saat datang ini kompresornya rusak. Posisi untuk ukuran kompresornya ukuran 1/4. Hanya saja ini di bagian kapiler nih, ini sepertinya udah dipotong ya, udah dipotong. Kalau ini saya udah sambungin biar nggak kelamaan. Untuk pipa dorong juga sama, ini yang menuju ke arah filter juga sama, udah saya las semua. Nah ini kalau untuk pipa kapilernya udah saya lihat tadi ukuran 0,28, tapi ini sepertinya kalau misalnya tadi saya ukur ini terlalu pendek ya, terlalu pendek, hanya sekitar 1 meter 30 cm lah kurang lebih. Saya ukur ke atas tadi. Ini harus disambung. Saya udah siapkan pipa kapilernya ini dengan ukuran yang sama 0,28 juga. Ini saya sambungnya menggunakan shock. Maksudnya ini pipa kapiler 0,80 ya. Saya untuk sebagai shocknya seperti ini. Cara nyambungnya seperti ini kawan. Ini kita masukkan, nanti dimasukin sini juga. Nah seperti ini, nanti tinggal nyambung. Nah ini untuk pipa kapiler yang saya siapkan ini kurang lebih ini sekitar 95 cm ya. Jadi sekitar 85 cm, 85 cm ya. Jadi total kapiler ini dengan kapasitas dengan ukuran 0,28 nanti panjangnya sekitar 2 meter lebih sedikit lah. Nah karena ini kan saya nggak tahu awalnya itu berapa panjang, kita nggak tahu, jadi kita meraba dulu ya, karena nggak ada maksudnya untuk freezer seperti ini tuh atau kulkas itu nggak ada rumus tepatnya gitu. Misalnya ini untuk ukuran freezer rak, freezer standing yang 6 rak itu dengan pipa kapiler 0,8 tuh wajib 200, enggak seperti itu kawan. Terkadang 180 bisa, 200 juga bisa gitu kawan. Makanya nanti kita panjangkan dulu. Kalau memang sekiranya nanti ternyata kepanjangan baru kita potong. Makanya saya siapin untuk pipa filternya juga sama seperti ini. Nanti kita masukin seperti ini sebagai shock. Nanti ketika ini dipotong, jadi kita nggak ganggu filter ini kawan. Yang kita potong itu pipa yang 0,80 ini kawan. Misalnya ini kepanjangan, nanti dipotong misalnya setengah feet atau misalnya 10 cm atau 15 cm begitu kawan. Jadi nanti filter ini nggak kita potong, yang dipotong tuh pipa ini kawan. Yang saya terapkan seperti itu kawan ya. Ini kita tinggal las saja nih untuk pipa kapilernya. Terus ini juga masuk di pipa filternya. Nah, seperti ini, tinggal las saja. Nah nanti gimana maksudnya cara menentukan kalau pipa kapiler ini kepanjangan atau bahkan kependekan gitu kawan. Jadi begini kawan, kalau misalnya untuk setiap kulkas dengan kapasitas yang berbeda-beda kawan ya. Jadi begini kawan, sistem kerja kulkas kan selalu ada antrian freon di sini ya kawan ya, selalu mengantri. Jadi kalau misalnya nanti pipa kapilernya kepanjangan, jadi yang mengantri itu semakin tinggi karena pipa kapilernya kepanjangan. Freon yang mengantri ini semakin tinggi di sini, gitu ya kawan. Terus kalau untuk semburan liquid freon yang udah menjadi cair di evaporator itu semakin kecil atau semakin lambat karena pipa kapilernya ini terlalu panjang, begitu kawan.
Jadi nanti untuk pembukuannya pasti lambat. Jadi kita sambung dulu, nanti setelah sambung nanti dililit di pipa hisap ini, baru kita masukkan ke sini gitu kawan ya. Kita las dulu ya. Saya sengaja tadi pada saat saya penyambungan ini nggak saya ambil video, takut kelamaan ya. Jadi saya ngambil yang penting-penting aja kawan ya. Ini berarti untuk penggantian freezer standing ya, standing 6 rak dengan kapasitas kompresor 1/4 PK. Kita siapkan pengelasannya. Kita nyambung seperti ini. Kita dinginkan dulu. Pipa yang ini sebagai sok ukuran 0,80 ya kawan. Jadi pipa kapiler yang paling besar, nggak ada lagi yang lebih besar dari ini. Ini untuk AC. Saya biasa gunakan sebagai sok ya. Nah, tadi ini udah saya pastikan ya, kalau pipa kapiler yang terpasang ini keadaan udah lancar, maksudnya nggak ada tersumbat. Karena tadi udah saya tes, cuma saya lupa, saya nggak record, diambil video. Ini dililit seperti ini sebenarnya tujuannya supaya tidak ada pembekuan ya di pipa hisap ini. Karena kan kapiler ini kan hangat.
kawan ya. Terlihat lebih rapi ya kalau untuk penyambungannya seperti ini. Kalaupun misalnya nggak ada untuk penyambungan, nggak ada pipa yang kapiler 0,80 ini, bisa menggunakan pipa 1/4 tapi digepengin ya kawan, itu juga bisa. Setelah ini kita langsung vakum body dulu ya. Kita vakum body dulu. Jadi kita masukin ke freon. Ini freon sudah masuk. Ini belum dibuka ya kawan, ini udah saya buka. Ini masih belum ditutup yang ini, jadi kita runningkan dulu mesinnya. Nah, keluar di pipa ini kawan ya, pipa keluaran filter, sorry, di sini. Kita tunggu dulu sampai anginnya habis ya kawan ya. Nanti setelah anginnya habis, kita coba flushing menggunakan freon ya. Maksudnya biar benar-benar instalasi yang ada di dalam freezer ini tuh udah nggak ada angin gitu kawan ya. Kita tunggu dulu sampai benar-benar hampa udara dulu. Ini menggunakan merek Samsung, kalau freezernya ini merek LG. Jadi datang keadaan mesin rusak, tapi instalasinya tuh udah terpotong-potong ya. Ini juga sama nih, penyambungan sendiri ini tadi. Ini penyambungannya yang seperti ini saya menggunakan perak ya. Menggunakan perak dengan menggunakan borak cair. Hasilnya seperti ini. Saya selalu ujungnya saya flaring yang seperti ini, tujuannya untuk menampung perak agar nggak berantakan kawan, biar lebih rapi ya. Ini pengelasannya juga sama, menggunakan perak ya, maksudnya dengan borak, jadi agak sedikit seperti berminyak gitu kawan, tapi beda antara minyak sama bekas fluk ya. Agak menunggu, ini video nggak saya skip. Kalau emang sekiranya kawan-kawan terlalu lama, ambil yang penting-penting aja nggak apa-apa, silahkan di skip videonya. Coba kita amperin. Ampernya 0,8 dalam keadaan hisap. Sambil menunggu, sambil ngopi dulu kawan.
Untuk penggantian kapiler, kalau untuk kawan-kawan misalnya ya, untuk kawan-kawan yang mengganti kapiler yang maksudnya masih original ya, mampet, nggak bisa di flashing, nggak bisa didorong sama sekali. Kalaupun misalnya mau mengganti, tinggal urut aja ya sekiranya berapa senti, berapa meter, terus menggunakan pipa kapiler ukuran berapa, disamakan aja gitu kawan. Tapi kalau seperti ini, mengganti seperti ini yang suka meraba, maksudnya meraba itu karena udah dipotong, kita nggak tahu originalnya berapa, ya kita harus meraba. Tapi diusahakan dimulai dari maksimal dulu, nanti baru turun. Lebih baik motong daripada nyambung gitu kawan. Untuk kawan-kawan yang mengganti pipa kapiler yang nggak tahu ukurannya, atau misalnya yang lama berapa senti dan ukuran berapa, tiba-tiba langsung diganti tanpa mengetahui originalnya, terus pada saat diisi freon ini sampai membeku, berarti tandanya kapilernya itu terlalu pendek ya kawan. Kalau pipa hisapnya sampai membeku, berarti freon liquid yang keluar dari pipa kapiler tuh terlalu kenceng gitu kawan, nanti jatuhnya bukan liquid lagi, nanti angin. Cepat, karena tadi udah sempat saya flashing. Untuk di kondensor, untuk di kapiler nggak saya flashing karena memang tadi sempat saya tes itu keadaan lancar ya. Pada saat ini dijalankan, ini running, pipa kapiler masih terpotong, tadi saya dipegang pakai tangan juga ada isapan ya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang memang maksudnya untuk tangannya ragu ya antara dia ngisep atau enggak, ketika misalnya sudah running seperti ini terpotong kan tadi kan, dimasukin tosen aja, nanti kalau emang tosennya berkurang berarti dia itu nyedot gitu kawan, tandanya dia tuh nggak ada tersumbat. Pada saat vacuum body seperti ini, diusahakan setiap manifold, selang manifold nggak ada yang bocor ya kawan, supaya jangan sampai ada ngisap udara dari sini atau manifoldnya yang bocor. Benar-benar murni ngisap udara yang ada di evaporator, dikeluarkan di ujung pipa kapiler ini kawan.
sudah nggak ada angin, coba kita flushing menggunakan freon. Keluar ya kawan, pelan-pelan aja. Ini udah keluar freon, kita tutup sedikit supaya yang keluar supaya dia hisap ke sini dulu. Setelah itu kita tutup lagi. Kita habiskan freon yang sudah diisi tadi ya, supaya kita pada saat kita menutup kapiler ini nggak ada angin, karena meskipun masih kecil, keluar anginnya kecil, kalau kita las agak susah dia. Nah, untuk kawan-kawan yang memang benar-benar masih belajar ya, ketika ada pengisian freon kulkas atau freezer, pada saat freon sudah masuk sekiranya udah agak banyak ya, tapi dia masih ngisep terus, PSI-nya nggak mau naik, masih masih di bawah 0 PSI ya. Misalnya udah diisi, harusnya dia udah di atas 0, ternyata dia ngisep terus, jangan dipaksain ya kawan, nanti freon sekaleng itu tetap habis kawan. Berarti kalau dia itu tandanya ada mampet kawan. Untuk pengisian freon harus pelan-pelan supaya freon kita memastikan kalau kondensor itu dinginnya rata sampai ke filter ya kan. Kalau filter sudah mulai hangat, nah berarti tandanya untuk freon itu nggak ada penyumbatan, entah itu di kapiler ataupun di filter gitu kawan. Jadi jangan langsung main dibuka full gitu kawan ya. Yang dikhawatirkan ada terjadi mampet, nanti sayang freonnya. Kita nggak tahu freon udah mau habis satu kaleng, ternyata dia mampet, ya mau nggak mau kan harus buang lagi gitu kawan. Jadi untuk pengisiannya pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit, sampai kita melihat ampere naik, freon juga naik, sampai untuk patokannya sebenarnya sih kalau filter ini sudah hangat berarti tandanya freon itu penyebarannya udah rata ya kawan ya. Yang sering dialami sama teknisi-teknisi untuk pengisian freon kulkas maupun freezer, biasanya setelah kita misalnya ada pekerjaan kebocoran ya, kita ganti filter,
terus ganti pentil, misalnya kita udah las semua, pada saat kita isi freon yaitu kendalanya yang sering mampet gitu kawan. Yang tadinya tuh nggak ada masalah, tiba-tiba pada saat kita isi freon malah jadi mampet, nisep terus begitu kawan. Jadi harus diperhatikan ya, untuk masuk ininya pipa kapilirnya juga harus agak dalam, karena pada saat ngelas ini khawatir peraknya itu ngalir nyampe ke ujung pipa kapiler, nanti malah menyumbat, karena pernah kejadian juga gitu kawan, hal seperti itu. Jadi benar-benar diusahakan pipa kapiler yang ini masuknya itu dalam, kayak ini seperti ini kan, tadi masuknya seperti ini, di sini kurang lebih sekitar 1 cm. Kalau kita ukuran masukin tadi sekitar kurang lebih di masuk 2 sentian lah, masuk 2 cm kawan. Jadi pada saat ngelas ini aman, nggak mungkin naik ke sini. Soalnya kalau pengelasannya seperti ini, yang ini tadi kan agak turun nih kawan ya. Kalau misalnya masuknya terlalu sedikit yang ini nih, nanti khawatir pipa peraknya tuh ngalir ke bawah gitu kawan. Makanya harus agak dalam ya, 2 cm dia. Jangan terlalu cetek, nanti khawatir mampet ya. Ini udah nggak ada angin, saya tutup dulu, kita isi freon lanjut. Kita buka freonnya. Biar liquidnya merata, kocok sedikit. Nah seperti itu aja kawan, udah diamkan dulu aja di 0 PSI ya udah kawan, nggak apa-apa, dia tetap ngisep kok dia kawan. Sambil kita tunggu perkembangan di kondensor ya.
5 PSI. Biarkan, ini baru mulai hangat. Pada saat kita tutup masih di bawah 0 ya, tapi nggak minus sampai mentok. Ini udah saya tutup, nggak terlalu kelihatan ya kawan ya, cahaya ya. Nah seperti ini kawan. Sebenarnya ini nggak tekor ya kawan. Kalau dia tekor tuh dia ngisep terus dia, jadi 0 ke 0 terus. Soalnya saya ngisinya belum banyak sekali kawan. Ini udah di pertengahan 0 ya, antara mentok sampai ke pertengahan 0. Sengaja saya tutup, saya pengen lihat hasilnya. Kalau dia ngisep terus, khawatir dia ada problem. Nah kita buka lagi, naikin. Tadi harusnya seperti ini mungkin kawan-kawan lihat ya. Kondensor sudah mau panas tapi belum rata karena memang freonnya masih minus, masih di bawah 0 PSI. Hangatnya sudah mulai ke bodi, pipa bodi, arah bodi ini udah mulai hangat, tapi belum sampai ke filter ya. Ampernya menunjukkan di 1 ampere. Ini di sini udah rata kondensornya, panas di kondensornya. Di filternya belum ada tanda-tanda hangat. Kita cek di bodi. Jadi yang di pintu, kondensor yang di pintu, yang di dekat pintu sudah mulai ada hangat. Evaporator yang bagian paling atas sudah mulai bersalju. Coba kita tutup berapa freonnya. Ini di atas 0, ya, belum sampai 5 PSI kawan, belum sampai 5 PSI. Oh sorry, ini baru 5 PSI kawan ya. Aduh nggak terlalu jelas sih ya. Ini baru 5 PSI kawan.
baru 5 PSI, sepertinya ampernya 1,2 untuk ukuran seperempat. Nah, ini filter sudah hangat. Kita coba di 10 PSI. Stop dulu, ini masih di sekitar 7 PSI ya. Ini sudah hangat kawan filternya, jadi tandanya freon ini udah rata ya, lancar, dalam arti lancar ya. Kalau udah sampai ke filter ini hangat, untuk tinggal nanti kita ngeliat proses apakah ini pipa kapilernya kepanjangan atau kependekan, nanti lihat prosesnya. Yang penting ini nggak ada kebuntuan ya. Nah, ini pipa hisap nih ada sedikit adem nih ya, makanya ini pipa kapiler ini kan hangat nih, makanya dililit seperti ini supaya menghindari pembekuan kawan. Ini pipa hisapnya agak adem nih kawan. Kita tutup dulu freonnya. Ini menunjukkan di sekitar di atas 5, sekitar 7 PSI kawan. Kita tutup dulu, nanti kita cek evaporatornya. Nah, ini udah mulai kasar-kasar. Susahan sedikit ya, ada bunyi. Ini udah kasar sekali, yang ini ke bawah udah mulai adem tapi belum nyampe bersalju. Bawah paling belakang sudah mulai ada uap ya. Ini harusnya nanti dilapin dulu nanti kawan. Jadi seperti itu kawan ya, cara menentukan pipa kapiler ya. Terus cara menyambungnya seperti ini menggunakan pipa kapiler 0,80 sebagai shocknya, supaya pada saat nanti misalnya ini pipa kepanjangan, kita potong di sini nggak ngotak-atik filter, jadi lebih berhemat ya, berhemat material. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.